Keinginan untuk mengetahui hal-hal yang terjadi adalah manusiawi, karena setiap manusia sepertinya selalu ingin sebuah kepastian yang hakiki. Tamu-tamu sudut pandang kali ini memiliki kemampuan membaca suatu masa. Mereka dikaruniai kemampuannya dari Yang Maha Kuasa. Mereka menggunakan kebisaannya bukan untuk hal-hal yang celaka. Bagaimana mereka berbagi kisahnya? Pemirsa, saya Vivi Alaida Yahya, Anda menyaksikan Sudut Pandang episode Sang Pembaca. Nama aslinya Vito Andi Sapada Makamur, namun namanya dikenal oleh kliennya sebagai Karahiang. Vito seorang fortune teller yang memiliki bakat alami sejak kecil. Selain pandai meramal, ia juga bisa menyembuhkan penyakit non-medis yang kasat mata. Tak hanya itu, Vito pun berprofesi sebagai desainer grafis dan fotografer. Sebelum terjun di dunia ramal-meramal, Vito sempat bekerja di perusahaan teknologi dan majalah. Meskipun profesinya saat ini berbeda dari yang lain, bukan berarti menjadikan Vito sebagai sosok yang aneh. Ia tetap bisa bekerja selayaknya anak muda pada umumnya. Bakat Vito juga tidak berkesan mistis dalam penampilannya. Kesehariannya juga tidak seperti peramal yang kerap kali kita temui, karena ia menggunakan pasapu dan aksesoris lainnya itu hanya saat bertemu dengan klien. Sejak umur berapa ya sadar bahwa Mas Vito ini bisa meramal begitu? 5 SD saya sudah mulai merasa saya bisa meramal. Cuman saya merasa ini cuman khayalan. Waktu itu kejadiannya seperti apa? Lebih ke visual, kayak nonton TV, seperti nonton TV. Misalkan keluar kota dan saya nyuruh untuk nggak usah ikut karena kendaraan itu akan berhenti. Mogok dan benar, dan itu bannya pecah dan akhirnya kecelakaan. Tapi mulai kapan nih menggunakan kemampuan Anda untuk meramal? SMA saya sudah mulai dalam badan tipes. Ada kartu di kamar saya, kartu remi. Saya cuman iseng, saya bilang saya bisa sembuh apa tidak. Ini meramal diri sendiri gitu. Saya meramal diri sendiri gitu ya. Akhirnya bilang saya bisa meramal saya bisa sembuh apa tidak. Dia mengatakan kalau kartunya lihat tidak. Oke, selesai. Waduh, sedih banget ya. Tidak gitu kan. Saya pernah mungkin saya menggunakan pandulum waktu itu. Yang itu bukan? Ini ya. Nih, ya oke. Terus Mas Vito gunakan ini? Kan dulu SMA jawabannya tuh lebih ke ABC. Nah, saya menggunakan ini untuk baca apa? Jadi untuk menentukan A atau C atau benar. D atau B. Iya, saya menggunakan itu. Dan hasilnya? Dan hasilnya bagus. Ya. Alhasil selesai dari situ saya keluar, saya pusing, capek. Ya. Tapi sebenarnya untuk kemampuan yang dimiliki Mas Vito, memang kenapa harus memakai media ya? Kan sebenarnya tidak memakai media pun bisa. Iya, sebenarnya. Benar tidak seperti itu? Benar sekali. Jadi kalau Mas Vito ini pakai media apa saja nih? Ini media saya yang berikutnya Mbak Vivi. Ini cangkir. Ini tehnya. Daun tehnya saya masukin. Oke, saya masukin sini. Iya. Oke ya. Oke, taruh sini aja. Cukup. Tehnya sudah diseduh, harus ada yang minum ya. Danu aja deh yang diramal.
Saya lagi nggak minum teh soalnya. Ayo Danu minum. Ini tolong diminum. Ya. Oke. 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 Mungkin aku kasih lihat ke Mbak Iya, Vivi kali kayak ya. apa sih jadinya? Hasilnya seperti ini. Yang di atas ini kita bilang bisa berhubungan dengan bulan atau tahun. Ini akan berbentuk ikan nih. Iya. Oke. Menandakan kalau rezekimu akan nanti tahun ini kalau lebih bagus dari tahun kemarin gitu. Amin aja ya Dan. Okay. Apalagi yang bisa dilihat? Jodoh bisa kelihatan nggak di situ? Jodoh. Oke. Kalau kita ngomongin jodoh, si Danu ini butuh lebih tegas lagi untuk mencari pasangan. Oke. Terima kasih ya Danu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Kenapa ya harus menggunakan media ya? Mas Vito favoritnya menggunakan teh atau kopi ya? Di Indonesia sendiri masih jarang orang yang menggunakan teh atau kopi. Masih bisa dihitung jari. Jadi maksudnya biar unik gitu? Biar unik. Mas Vito ini memang seorang peramal yang profesional gitu ya, memang praktek ya? Ya. Oke. Okay. Nah biasanya tuh klien-klien seperti apa dan mereka datang minta apa biasanya? Lebih banyak ngomongin tentang kerjaan, terus rumah tangga. Kita ngomong semua ada proses. Menjelaskan dia untuk bisa menjalankan hubungan dia, lebih ngomongin komunikasi. Saya bilang sudah pasti saya cuman sebuah media, ya baik lagi ke atas dan baik lagi ke dirimu. Dan itu lebih seperti jadi itu. maksudnya yang Mas Vito berikan adalah pilihan, Ya. Mau ambil yang A atau B, Ya. gitu. Kalau tadi selain pertanyaan apakah hubungannya bisa berlanjut ke jenjang pernikahan, kemudian pertanyaan apalagi yang sangat sulit untuk ditanyakan? Tentang berhubungan dengan kematian gini. Pernah ditanya? Iya, saya pernah ditanyakan. Apa pertanyaannya waktu itu apa? Adanya ini kanker, leukemia. Dan dia sudah tahu sebenarnya. Cuman pengen memastikan bahwa iya apa tidak. Saya bilang saya nggak mau jawab. Karena? Satu hal mungkin mendahului yang di atas. Kedua, bagi saya profesi ini saya tidak mau hal yang berhubungan hal itu saya ungkapkan ke orang lain atau ke klien saya. Saya akhirnya menyebutkan karena dia memohon untuk sebutin aja, nggak apa-apa. Cuman itu doang saya mau tanyakan sama kamu bahwa apakah benar itu dia akan meninggal. Saya bilang iya. Dan ya. Sugesti itu yang tadi loh gitu. Jadi kita mesti hati-hati gimana caranya ngomong, bukan misalnya, wah ini kayaknya bisa nikah 2 kali gitu ya, 3 kali. Tapi lebih ke kenapa ya, jadi itu yang kita kasih tahu. Madam Ara, inilah rekan bisnis Kahiyang alias Vito di Street Fortune Teller. Meski ia seorang fortune teller, namun sebelumnya ia pernah berprofesi sebagai seorang account eksekutif di salah satu portal media online yang terkenal di Indonesia. Tetapi Anda pasti sulit mengenalinya bila ia sedang tidak meramal. Karena wanita yang memiliki nama asli Primaswara Wijisayekti ini hanya menggunakan aksesoris dan kostum meramalnya saat bertemu dengan klien dan media saja. Sebelum memahami bakatnya, Ara pernah merasakan akan kehilangan orang terdekatnya, yaitu ibunda tercinta. Tapi rasa itu tidak bisa diungkapkan dengan jelas olehnya hingga menimbulkan penyesalan yang begitu dalam hingga 5 tahun lamanya. Namun akhirnya Ara menyadari kalau penyesalan panjangnya tidaklah baik sejak ia berjumpa dengan suami tercinta, Huri putra Imam Asik.
Kini ia memiliki 2 buah hati, yaitu Rasendria Kendra Bamakerti atau Kendra serta Nareswari Kenes Lituhayu atau Kenes. Keseriusannya menekuni bakatnya itu kini telah diakui di kancah internasional. Terbukti dengan prestasinya mendapatkan juara 1 dalam kejuaraan Horolife di Thailand dan Ukraina. Madam Ara, selamat datang di sudut pandang ungu-ungu. Ya, Iya, kayak janjian loh. hah? Nggak janjian kan? Silakan deh. Madam Ara, selamat datang. Kalau kita tadi bicara banyak media yang digunakan. Nah, kalau Madam Ara biasanya menggunakan apa nih? Saya waktu awal itu pakai tangan, Maksudnya melihat melihat telapak tangan telapak tangan. sama tanda tangan. Jadi lebih ke karakter orang itu seperti apa, tentang keuangannya kayak gimana. Terus kemudian ini ada tarot. Jadi tarot itu sendiri sebenarnya macam-macam karena jumlahnya banyak. Kapan biasanya Madam Ara menggunakan tarot dan kapan mungkin menggunakan yang lain? Jadi sebenarnya tergantung case-nya, klien itu yang diperlukan apa. Biasanya mereka pengen tahu secara general dan banyak nanya gitu. Jadi seringnya saya pakai tarot karena kalau tarot ini lebih fleksibel. Kalau misalnya menanyakan sesuatu tuh bisa tinggal dikocok, buka, tanya lain lagi, kocok lagi, buka. Apakah Madam Ara juga paling banyak pertanyaan terkait jodoh yang Betul. ditanyakan? Cuman biasanya saya jarang sekali untuk mengatakan itu jodohnya atau tidak, tapi lebih ke kenapanya gitu. Karena kenapanya itu lebih ke berhubungan dengan past life orang itu gitu. Misalnya dia punya trauma, dia punya dendam, atau dia punya penasaran dengan seseorang di masa lalu gitu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan supaya dia bisa rilis. Kalau dia sudah bisa berdamai dengan masa lalunya, kedepannya jauh lebih enak. Oke. Nah, selain soal perjodohan ya, apalagi minta konsultasi apa lagi Rata-rata sama soalnya Madam klien Ara? saya itu di atas 35-40 gitu. Jadi lebih ke urusan bisnis, urusan mau istilahnya buka usaha, atau misalnya ini usahanya kok lagi begini, kenapa, way out-nya gimana gitu. Nah, kapan pakai bola? Oke, Ini bola kalau kristal ini yang itu bola- bolanya agak ini ya, besar, agak besar ya. Ini seringnya saya pakai untuk healing gitu. Jadi misalnya ada klien yang emosinya itu nggak bisa ditahan istilahnya gitu ya, dia punya emosi yang menggebu-gebu gitu ya, gampang Gampang marah gitu segala. Nah itu dengan pegang gini gitu, healing, dia relax, tarik napas gitu ya beberapa menit. Nah itu biasanya auranya terus jadi berubah. Sebenarnya ini hanya media. Biasanya kita ngelihat lebih ke baca wajah, baca aura. Ya makanya tadi ya Mas Vito ya, sebenarnya tanpa media pun tuh seorang dengan bakat fortune teller, peramal itu sudah mampu melakukannya. Dari tadi saya ingin tanya tentang yang dipakai di kepala ya. Maksudnya ini apa? Ini hanya ini bagian dari pekerjaan sebagai fortune teller atau Mas Vito dulu deh. Kalau saya paling unik soalnya. satu emang bagian dari pekerjaan, kedua mengangkat budaya kita. Kebetulan saya menggunakan ikat ciri khas budaya saya gitu. Sulawesi Selatan. Orang Bugis ya. Gitu ya. Namanya pasapu kan. Oke, kalau Madam Ara? Jadi waktu awal-awal saya bergelut di dunia ini, saya masih biasa, maksudnya masih pakai rambut biasa, masih kostumnya juga biasa. Sampai saya ada event dan pakai kostum long dress, terus saya ngerasa kok kayaknya kalau pakai wig bagus ya gitu, terus pakai ikat kepala gitu. Dan habis itu baru deh gitu saya ganti nama. Dalam arti ganti nama itu, nama saya sebenarnya Prima Suara, terus saya pakai aranya itu yang diambil gitu. Jadi untuk untuk profesi ini saya pakainya Ara tadi. Madam Ara dan Mas Vito ini kan berbisnis bersama ya, street fortune teller. Ya, kita buatnya lebih ke ngomongin tentang corporate, tentang berhubungan dengan feng shui. Berhubungan dengan HRD-nya, gitu. Lebih ke kasih
masukan-masukan. Mas Vito, apa yang paling sering disalahpahami ya tentang seorang fortune teller, seorang peramal? Salah pahami mungkin karena mereka banyak konflik ya. Iya. Mereka nganggapnya kita tahu semua. Iya. Kita hanya sekedar ngasih tahu tanda, menunjukkan tanda atau jalan, tapi yang menentukan mereka sendiri. Baik lagi. Gitu. Berarti salah ya kalau orang datang ke fortune teller, ke peramal begitu mengharapkan jawaban yang pasti. Tidak tepat, bukannya salah ya? Tidak tepat. Iya. Karena pasti tidak ada jawaban yang betul. pasti. Karena seringkali 90% itu sugesti. Makanya kalau kami berdua benar-benar hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak mau memainkan hidup orang. Dalam arti gini, niat kita adalah ngebantu gitu loh. Contoh maksudnya dikerjain misalnya gini, sorry Mbak, ini auranya nggak bagus, coba nanti kita mandiin, mandi kembang. Dan itu tidak benar. Sebenarnya nggak. Jadi bukan berarti itu pasti terjadi gitu ya. Karena biasanya sugesti itu yang tadi loh gitu. Jadi kita mesti hati-hati gimana caranya ngomong, bukan misalnya, wah ini kayaknya bisa nikah 2 kali gitu ya, 3 kali. Tapi lebih ke kenapa ya. Jadi itu yang kita kasih tahu. Sepertinya banyak yang butuh nasihat ya. Itu ya, oke. Nah, kemudian Mas Vito bilang kalau di luar negeri ini memang sudah merupakan peluang bisnis yang luar biasa gitu ya. Sementara di Indonesia belum. Kenapa Mas Vito? Saya bukan fortune teller aja ya. Semua gitu, semua belum bisa begitu dihargai. Apalagi berhubungan ini gitu. Dunia di Indonesia yang sangat masih malu-malu ya. Gitu. Makanya kita mencoba untuk lebih serius, kita bisa lebih bantu berhubungan negara, bisa lebih seperti itu gitu. Dan tidak ada unsur mistiknya sama sekali. Gitu. Kadang mereka kan balik lagi yang nggak kenal, terus nganggapnya oh ini musyrik lah gitu, ini itulah gitu. Jadi kenapa? Karena tadi gitu mereka belum mengerti atau belum mengenal cara kerja kita seperti apa. Bantu saya lebih kenal cara kerjanya, kenapa ini semua bukan musyrik? Ini bisa dipelajari oleh siapapun. Asal tadi ya, membuka diri. Maksudnya membuka diri itu, ini sama dengan psikologi gitu ya, atau simbol-simbol. Jadi nggak mesti yang harus punya sixth sense terus mereka baru bisa. Gitu. Tapi apakah kalau untuk orang yang punya sixth sense seperti Madam Ara maupun Mas Vito, jauh akan lebih unggul hasilnya? Kalau saya lebih suka, saya lebih senang. Tadi bisa menghipnotis penjual knalpot. Kalau saya sih lebih suka ngajarin orang yang punya niat dibanding, jadi punya niat tapi tidak punya sixth sense daripada punya sixth sense tapi tidak punya niat. Oke. Gitu. Madam Ara, Mas Vito, terima kasih telah berbagi cerita dan pengalaman di sudut pandang. Aku lebih mau sharing apapun yang aku lihat, karena memang rasanya tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa itu nggak enak kan gitu. Naomi Angelia Sea, seorang gadis berbakat yang mampu melihat masa depan dan memprediksi beberapa peristiwa dan kejadian. Sejak usia belasan tahun, Naomi sudah memprediksikan penampakan yang ia baca. Naomi pun kerap kali menjadi bintang tamu di acara-acara TV maupun menjadi pembicara di event-event yang membutuhkan pandangannya sebagai seorang anak berbakat. Naomi, sejak kapan Naomi sadar bahwa Naomi ini berbeda dengan anak-anak lainnya? Aku mulai sadar itu sebetulnya memang sudah dari kecil aku itu memang berbeda dari anak-anak lain. Cuman zaman aku kecil itu mungkin nggak ketahuan ini anak kenapa gitu kan. Contohnya waktu itu apa saja yang Naomi alami dan tidak bisa menjelaskan apa yang sedang dialami oleh Naomi begitu? Terus memang aku bisa lihat kejadian yang belum terjadi, yang orang lain pun aku jelasin nggak bisa mengerti dan nggak bisa tahu. Jadi waktu dulu itu aku lebih bertanya-tanya sih sebenarnya. Melihat
seperti gambar atau justru merasakan yang mana yang dominan? Aku itu melihat seperti ini, seperti aku melihat cuplikan film, itu jelas gitu. Tanpa aku bisa buat, aku nggak mau gitu, itu nggak bisa. Jadi benar-benar yang kayak cuplikan. Mungkin contohnya adalah pada saat Naomi meramal atau melihat tsunami di Aceh. Nah, apa gambar yang Naomi lihat waktu itu? Seminggu sebelum kejadian tsunami, aku itu lihat air. Aku lihat air. Aku nggak tahu itu di mana karena memang aku nggak pernah ke Aceh kan. Aku lihat orang disapu sama air gitu. Aku lihat kota itu berantakan. Aku lihat orang bergelimpang. Aku lihat semuanya gitu. Itu kejadian seminggu berturut-turut sampai akhirnya aku lihat di TV. Apa yang waktu itu Naomi rasakan pada saat, loh kok ini gambar yang saya lihat sudah seminggu berturut-turut begitu? Waktu kejadian itu aku nggak bisa nerima ya. Aku lebih tertekan karena memang aku bisa melihat tanpa bisa tanpa bisa mencegah dan tanpa bisa berbuat apa-apa. Jadi lebih kayak aku harus apa gitu loh. Karena memang yang aku lihat itu ini sakit gitu. Aku lihat orang kesakitan. Aku lihat. Baik. Peristiwa Situ Gintung juga sebelumnya pernah dilihat oleh Naomi sebelum kejadian. Waktu itu apa yang dilihat? Yang pertama kali aku lihat adalah orang lagi tidur, tenang, hening, dan tiba-tiba air. Dan itu aku lihat benar-benar air, tapi itu bukan laut, bukan seperti aku lihat tsunami Aceh. Kalau Situ Gintung aku lihat itu bukan laut, tapi benar-benar air bah gitu. Aku sempat kasih tahu banyak orang karena aku memang belajar dari pengalaman aku yang nggak bisa berbuat apa-apa, jadi aku lebih share kan waktu itu. Cuman nggak ada yang percaya karena aku bilang aku lihat tsunami di Jakarta Selatan. Semua orang ketawain aku. Terus setelah kejadian justru malah ayo dong Naomi ke sana. Aku pikir semua udah terlambat kan. Apa ya bedanya seorang peramal dengan seorang indigo? Peramal mungkin mereka itu lebih mencari tahu dan mungkin mereka lebih belajar dan ingin mengetahui sesuatu yang akan terjadi gitu kan. Tapi kalau anak-anak seperti aku, mereka udah punya gambaran itu tanpa mereka harus mau tahu gitu loh. Tanpa mereka harus kadang-kadang pun anak-anak seperti aku nggak ingin mengetahui kejadian itu. Nggak ada anak indigo yang sebenarnya bisa ditutup gitu. Suatu saat dia akan bisa lihat lagi gitu karena memang itu gift. Kalau memang sudah menjadi suratan ya, berarti bagaimana Naomi mengelola kelebihan yang ada di diri Naomi sekarang? Waktu zaman aku dulu indigo itu orang masih awam sekali ya kan, masih nggak tahu gitu kan, jadi lebih nggak bisa diterima gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah aku bersyukur sekarang anak-anak indigo udah lebih diterima dan lebih mau sharing gitu ya. Aku sendiri aku lebih mau terbuka, apapun yang aku lihat aku mau share gitu. Entah itu baik, entah itu buruk, aku mau share karena memang sesuatu yang dilihat itu mungkin itu berguna buat orang banyak. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh Naomi, nah sekarang ini mengelolanya ini bentuknya seperti apa? Aku lebih aktif sih sebetulnya. Aku lebih mau menjadi pembicara untuk banyak orang ya, untuk menjelaskan indigo itu apa sih gitu kan. Aku juga mau sharing sama prediksi-prediksi apa aja yang aku lihat. Rasanya tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa itu nggak enak kan gitu. Kenapa meditasi penting untuk Naomi? Anak-anak seperti aku ini kan menangkap semua frekuensi, ya kan? Menangkap semua frekuensi dan melihat semuanya gitu kan. Termasuk sekarang. Termasuk Naomi saat ini. melihat semua yang ada di sini semuanya. Jadi
cara menenangkan dirinya itu adalah dengan kita meditasi. Kita bisa mengetahui siapa diri kita gitu kan, dan kita harus seperti apa gitu. Lebih untuk Naomi menenangkan nyaman diri. di sini saat ini? Aku nyaman. Oke. Walaupun sebenarnya di sini juga ya nggak ya gitulah, tapi nggak apa-apa kok. Sebentar lagi mobil dari kanan kita terbang. Selang berapa menit kejadian bener, dan itu kejadiannya di depan kita. Kegiatan Naomi sehari-hari selain bertemu dengan klien, ia juga siaran di salah satu radio di Jakarta pada Jumat malam. Baginya, kegiatan yang menggunakan bakatnya itu cukup menguras tenaga. Sebelum disebut sebagai anak indigo, gadis 3 bersaudara yang semuanya perempuan ini sempat mendapatkan penolakan dari keluarga besarnya. Mereka khawatir Naomi akan dianggap seperti paranormal. Gadis yang kini sudah berusia 18 tahun ini sudah menerbitkan 2 buku hasil tulisannya. Buku pertama, Amazing 2012, berkaitan dengan prediksinya mengenai tahun yang dianggap bakal kiamat itu. Buku keduanya bahkan sudah diadaptasi ke dunia film dengan Naomi sebagai pemainnya sendiri. Di depan ada yang nungguin kita. Wujudnya gimana, Nom? Naomi saat ini merasa beruntung karena masyarakat sudah cukup familiar dengan orang-orang yang memiliki bakat khusus seperti dirinya. Bagaimana akhirnya orang tua menerima dan memahami Naomi memang punya kelebihan yang berbeda dengan anak-anak lainnya? Naomi terlahir di keluarga yang sebetulnya tidak percaya dengan hal-hal seperti ini. Mamaku dulu lebih berpikir kalau aku itu halusinasi ketimbang indigo. Apa yang terjadi pada saat Naomi berusia 10 tahun dan waktu itu lumpuh? Ya, aku tiba-tiba aja nggak bisa jalan dan nggak bisa ngegerakin kaki aku sama sekali. Apa penjelasan dokter waktu itu? Penjelasan dokter waktu itu nggak ada, karena semuanya fungsinya normal. Mungkin dengan lumpuh itu akhirnya mamaku jadi periksa lebih detail lagi ya, dan akhirnya tahulah apa itu indigo. Naomi, saya ingin dengar cerita tentang apa yang Naomi lihat, sebuah visi mobil yang terbang. Ya. Apa yang terjadi waktu itu? Jadi waktu itu ceritanya kita sekeluarga baru pulang dari puncak, kita lagi ada di jalan tol. Terus tiba-tiba mobil aku overheat, akhirnya harus minggir kan, kita minggir di tol. Entah gimana, mamaku minggirin mobil, aku ngelihat gitu ya, sebentar lagi mobil dari kanan kita terbang gitu, terbang ke kiri, bener-bener terbang gitu kan. Aku bilang sama mama, "Ma, mundurin 2-5 meter." Aku bilang gitu kan. Selang berapa menit kejadian bener, dan itu kejadiannya di depan kita. Aku pun belum sempet turun dari mobil. Itu Tuhan itu nyelamatin kita sekeluarga. Karena biasanya mamaku itu nggak pernah percaya sama omongan aku. Oke. Naomi, tadi Naomi mengatakan bahwa sekarang suka membantu orang ya. Ya. Nah ini berarti buka praktek sekarang. Aku nggak buka praktek sih tante. Aku mau bantu siapa yang aku mau bantu. Bantuan seperti apa yang diminta? Bisnis apa yang bagus di tahun ini, ya, seperti itu sih. Oke. Nah, Naomi pernah meramalkan bahwa Joko Widodo akan menjadi Presiden Republik Indonesia 1 tahun sebelum kejadian itu ya. Betul. Nah, kalau misalnya saya tanya sampai kapan pelemahan rupiah akan berlanjut terhadap US dollar? Rupiah masih susah untuk bangkit sih. Tapi sebenarnya Naomi melihat Aku melemahnya melihat. di angka berapa? Apa Naomi takut menciptakan Ya, kekhawatiran? aku takut nanti aku memancing isu. Oke. Nah, ini Naomi sudah menulis 2 buku. Yang pertama adalah tentang Judulnya Amazing 2012. Oke, apa? Itu isinya semua tentang
ramalan-ramalan. Ya, karena waktu itu sempat ada isu kalau 2012 akan kiamat. Nah, kemudian buku yang berikut adalah tentang perjalanan Naomi ya? Iya, tentang perjalanan Naomi. Judul bukunya Jangan Dengerin Sendiri. Jadi aku punya program di salah satu radio yang akhirnya aku buat program jalan-jalan di radio ya. Akhirnya aku buat jadi buku dan sekarang proses sudah jadi film. Filmnya nih film horor, berarti memang buku ini tentang sesuatu yang mungkin seram-seram begitu? Ya, jadi di buku ini menceritakan tentang perjalanan aku ekspedisi sebenarnya, ekspedisi aku gitu. Ekspedisi aku melihat dunia yang lain seperti itu. Berbagai hantu yang Naomi lihat? Iya, berbagai hantu yang aku lihat dan di berbagai tempat yang aku lihat. Mungkin untuk seorang Naomi sudah biasa ya melihat makhluk halus, tapi yang mana yang cukup mengagetkan bahkan untuk seorang Naomi? Ini boleh percaya boleh nggak? Pemakaman Jeruk Purut. Waktu itu kita rame-rame ke sana ceritanya. Di sana kita ketemu guru kuncinya ya kita bilang atau penjaga makamnya gitu kan ya. Akhirnya kita ditemenin selama jalan-jalan itu kita ditemenin. Dia bilang oh di sini ada ini, di sini ada ini gitu ya. Dia memandu kita lah istilahnya. Buat mengagetkan itu adalah si pemandu itu ternyata bukan manusia tante. Taunya dari mana? Karena memang ada makamnya. Gitu. Dan itu Naomi dan teman-teman sadarnya pas Sadar. kapan? Karena ini kan sudah diajak tur ya. Kita udah diajak tur dan pada akhirnya akhir perjalanan kita itu kita lihat sendiri kalau memang makamnya ada di sini, orangnya ada di sana. Dia memperkenalkan namanya begitu? Iya. Ini makamnya masih berwarna coklat. Baru berarti? Baru. Okay. Itu pengalaman yang nggak akan pernah bisa kita lupakan sih karena memang bukan cuma aku tapi ini dirasakan dan dilihat sama beberapa orang yang memang orang biasa gitu kan makanya sampai akhirnya program itu dijadiin buku dan dijadiin film seperti itu. Kapan kita bisa lihat filmnya Naomi? Insya Allah awal tahun 2016 kita bulan Januari atau Februari. Judulnya? Jangan Dengerin Sendiri. Saat ini saya tidak ingin sendiri Naomi. Harus berdua dengan Naomi. Naomi terima kasih telah berbagi cerita di Sudut Pandang. Terima kasih Tante udah diundang. Romo bilang jangan terus saja. Saya bilang lagi jangan itu salah jalan. Harus ambil kiri. Tapi saya seperti yang langsung pingsan. Sikapnya yang aneh kerap kali mengganggu teman-teman serta guru-guru di sekolahnya dulu. Josephine Francisca Vina Lolita atau biasa disapa dengan Suster Nata adalah seorang guru, penulis buku dan pelukis serta memiliki bakat khusus sejak kecil. Saat ini ia bergaul hidup selibat dan menjadi anggota Ordo Fransiskan Sekuler atau OFS. Suster Nata juga berprofesi menjadi guru seni rupa di SMP Yosudarso, Purwakarta, serta menjadi pembimbing bagi para orang tua yang memiliki anak-anak berbakat. Meskipun penampilannya tidak seperti biarawati pada umumnya, Suster Nata menonjolkan jiwa dan pengabdiannya dengan menolong orang-orang yang membutuhkan bakatnya untuk menyembuhkan penyakit non-medis. Perempuan yang gemar berkebun ini pun mampu melihat makhluk gaib. Rumahnya yang ia bangun untuk sekolah alam di Purwakarta uniknya mirip dengan objek lukisan yang ia buat 10 tahun yang lalu. Dalam setiap aktivitasnya, khususnya melukis, Nata butuh menyerap energi agar hasil karya yang ia ciptakan terlihat alami dan menyejukkan jiwa. Suster Nata, selamat datang di Sudut Pandang. Terima kasih sudah mengundang saya di Suster, Anda ini punya bakat. Suster Nata adalah bisa melihat dimensi yang berbeda. Ya,
dan bisa menembus dimensi yang berbeda tadi itu. Maksudnya apa ya, Sus? Maksudnya begini, saya sejak kecil saya merasa dan seringkali juga bisa melihat itu hal-hal yang orang lain tidak lihat. Sejak umur berapa, Sus? Yang saya sadarin ya sejak kecil ya, maksudnya sekolah TK itu tuh sudah, kok saya merasa aneh. Saya bilang, saya lagi main sama teman, kok dibilangnya nggak ada teman, kok bingung ini ada teman, tapi dibilang mama saya bilang nggak ada teman, ini gimana gitu kan. Ya udah akhirnya diem aja deh, nggak usah cerita, nggak usah ngomong gitu kan. Di satu pihak saya mengalami, sehingga menimbulkan suatu sikap yang aneh, yang menurut orang pada umumnya aneh, lalu kan orang melihatnya juga saya aneh. Contohnya? Contohnya kadang saya suka tanpa sadar nih kalau lagi jalan permisi gitu kan, padahal nggak ada siapa-siapa gitu kan, karena saya lihat di situ ada seseorang gitu kan. Atau saya lagi setir mobil, tahu-tahu saya klaksonin, wah nyebrang sembarangan gitu kan. Saya lihat memang ada yang nyebrang, tapi orang teman saya misalnya yang duduk di sebelah saya kan nggak lihat ada siapa, memangnya nggak ada siapa-siapa kok bilang ada orang nyebrang gitu kan. Suster, pada tahun 2005 Anda mengalami kecelakaan parah dan visi tentang kecelakaan itu sudah Suster dapatkan tahun 2003, yaitu 2 tahun sebelum kecelakaan terjadi. Saya sering mengadakan perjalanan setir mobil sendiri. Sebelumnya kan saya doa dulu. Sebelum waktu saya doa, saya biasanya melihat ke depan itu jalur mana yang aman. Dan gambaran aman atau tidak aman itu datang dalam bentuk apa? Kelihatan aja seperti kita nonton TV gitu kan. Nah, suatu hari di tahun sekitar 2003 itu, saya diberitahu nanti akan terjadi kecelakaan dan tidak boleh dihindari. Oh ya sudah, pasrah saja kalau memang itu kehendak yang maha kuasa ya. Dan 2 tahun kemudian terjadi kecelakaan parah tersebut. Iya. Itu dari perjalanan dari mana dan mau kemana? Dari Jogja ke Jakarta, Pantura di daerah Arjawinangun. Kami satu mobil ada 3 orang, yang 2 tewas di tempat, tinggal saya. Dari Jogja saya yang setir sampai di rest area tol, teman saya gantikan. Lalu saya tidur, pindah ke belakang, Romo tetap di depan. Begitu mau keluar tol, si sopir tanya, "Mbak, lewat mana?" Saya bilang, "Ambil kiri, keluar Plumbon." Romo bilang, "Jangan, terus saja." Saya bilang lagi, "Jangan, itu salah jalan. Harus ambil kiri." Tapi saya seperti yang langsung pingsan. "Nggak apa-apa, ambil lurus saja, sama aja." Romo bilang begitu, tapi ternyata saya dalam kondisi nggak sadar sudah terjadi kecelakaan itu. Ditabrak oleh? Bukannya ditabrak oleh, tapi mobil kami itu menabrak kontainer parkir. Setelah kecelakaan dan akhirnya Suster sembuh dengan berbagai keajaiban yang Suster sendiri rasakan, apa yang berbeda? Apa yang kemudian membuat Suster menyikapi secara berbeda tentang kemampuan untuk melihat yang orang lain belum bisa melihat? Kalau sebelum kecelakaan saya kan menganggap kemampuan saya sambil lalu. Tapi setelah kecelakaan ini saya merasa saya ditegur Tuhan kali gitu ya. Kamu tuh saya dikasih talenta harusnya dipakai, bukannya diumpetin. Maka ketika berbaring di rumah sakit ya saya jawab, ya Tuhan akan saya pakai talenta yang kau berikan ini untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekeliling saya dan siapa aja yang membutuhkan. Pertolongan seperti apa yang biasanya diminta ke Suster Nata? Misalnya ada teman sakit, udah berkali-kali ke dokter, diperiksa, nggak ada penyakitnya. Sampai dokter aja bingung. Terus cerita sama saya, itu udahlah urusan saya. Saya doa sebentar 5 menit bisa sembuh total gitu kan. Wih, ajaib juga ya saya ya. Dan ternyata sakitnya apa? Itu sakitnya karena istilahnya non medis. Berarti ada unsur
energi yang negatif yang masuk ke dalam tubuh orang itu sehingga menimbulkan kekacauan energi di dalam dirinya sehingga menimbulkan sakit. Itu aja penjelasannya. Oke, saya perhatikan dari tadi Anda tidak menggunakan alas kaki, Suster. Kenapa, Suster? Kadang saya perlu untuk ini tidak pakai alas kaki sama sekali. Iya, saya sering kemana-mana juga tanpa alas kaki karena lebih nyaman. Untuk badan saya lebih nyaman karena kalau saya lelah, nah saya perlu ngecas. Nah bagaimana cara ngecasnya? Saya mengambil energi dari bumi. Nah caranya ya harus berkontak langsung dengan bumi. Salah satu panggilan hidup Suster adalah membantu anak-anak indigo. Bagaimana panggilan itu datang? Mulai dari keluhan 1-2 orang, ibu-ibu yang punya anak di sekolah, karena saya juga ngajar di sekolah. Lalu mulai satu-satu saya ajarin orang tuanya bagaimana untuk mendampingi atau memberi pengasuhan untuk anak-anak mereka yang tanda petik di sekolah itu disebut nakal, disebut tidak perhatian di kelas, disebut malas. Bukan berarti mereka itu malas atau nakal. Kemungkinan mereka itu punya kemampuan yang tidak terdeteksi atau tidak terakomodasi di sekolah. Sementara ketika mereka masih kecil tidak bisa mengungkapkan secara verbal apa yang mereka butuhkan. Nah tugas saya terpanggil untuk membantu seperti itu supaya anak-anak ini dapat pengarahan atau diarahkan atau didampingi yang lebih baik. Jangan seperti saya yang sejak kecil cari sendiri, bertahan hidup sendiri, stres sendiri. Apa yang Suster dapatkan untuk diri Suster dengan membantu anak-anak indigo yang mungkin masih banyak disalah mengerti oleh lingkungan? Ya senang aja, bahagia aja, ya damai saja bahwa ya saya bisa menjalankan tugas atau panggilan hidup saya. Apa prinsip hidup Suster yang selama ini menjadi pegangan Suster? Prinsip hidup saya sederhana, udah terjadi saja pada saya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun sudah terlihat kira-kira apa yang akan terjadi, Ya, diterima saja. Diterima saja. Baik. Suster Nata, terima kasih telah berbagi cerita dan pengalaman di Sudut Pandang. Terima kasih kembali. Apa yang bisa dilakukan manusia untuk sebuah kepastian? Mungkin hanya waktu yang mampu menjadi kawan untuk mencari jawaban. Bagaimana jika Anda punya kesempatan untuk mengetahui sebelumnya? Pemirsa, saya Vivi Alaida Yahya. Terima kasih. Sampai jumpa.